Baik, silakan Romo. Alright, selamat pagi semuanya. Selamat datang kembali di acara Retreat Online pada pagi hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir pada hari Sabtu pagi. Jadi kita sudah memasuki sesi ke-6. Sesi ke-6 hari ini. Ini pada pagi hari ini mungkin akan sedikit beda. Uh, Hari ini untuk pagi ini khususnya kita tidak akan menggunakan kitab suci meditasinya, uh, tapi pada lebih perspektif yang akan saya gunakan pagi ini tetap menggunakan imajinasi kita, tapi lebih pada melihat pada Bunda Maria, dan saya ingin mengundang teman-teman kali ini untuk melihat semuanya dari kacamata orang lain. Yaitu uh, Ibu uh, Yohanes dan Yakobus. Nanti akan saya jelaskan mengapa saya akan menggunakan seperti itu. Tapi intinya ini adalah Sabtu Suci. Oke, saya akan coba display dulu ini. Oke, mana ini? Jadi The Great Silence ini saya tidak sempat menerjemahkan dalam bahasa Indonesia untuk lebih ini saja. Ini sedikit jadi bahan refleksi saja pagi ini. Mungkin nanti kita akan masuk lebih dalam. Jadi itu sebagai pengantar saja. Mari kita mulai buka terlebih dahulu dengan doa pagi ini. Kita akan doa dengan doa penyerahan, yaitu Sushipe. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ambillah Tuhan dan terimalah seluruh kebebasanku, ingatanku, pikiranku, dan segenap kehendakku. Segala kepunyaan dan milikku, Engkaulah yang memberikan padamu, Tuhan, ku kembalikan semuanya milikmu. Pergunakanlah kehendakmu, berilah aku cinta dan rahmatmu, cukup sudah itu bagiku. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jadi sekali lagi seperti yang saya katakan tadi, pagi ini kita akan menggunakan meditasinya berdasarkan perspektif Ibu Yohanes dan Ibu Yakobus. Ini tetap berdasarkan kitab suci, coba mungkin sedikit agak saya kembangkan karena berdasarkan Injil Matius, saya akan berikan nanti perikopnya, tapi kali ini saya ingin lebih mengundang kita untuk menggunakan imajinasi kita yang lebih luas, melihat apa yang terjadi pada hari Sabtu setelah kematian Yesus. Jadi perlahan-lahan coba nanti ikuti saja apa yang saya bimbing seperti itu. Kita mulai masuk ke dalam meditasi. Jadi kita mulai mengambil posisi yang enak untuk mulai bermeditasi, entah posisi yang di mana tempat duduk kita. Jadi sekarang kita mulai memejamkan mata atau mengambil posisi yang comfortable dan mempersiapkan hati dan diri kita untuk berdoa.
Sekarang kita mencoba untuk mengingat mungkin hari-hari terakhir ini di mana kita sudah melakukan waktu untuk retret untuk mengingat lagi buah-buah dari retret yang kita terima. Di hari Sabtu Suci ini kita coba juga mengingat mungkin orang-orang yang kita cintai atau orang-orang terdekat dari kita, khususnya yang telah meninggal dunia ataupun jauh dari kita dan kita tidak bisa dekat bersama mereka. Marilah kita mohon rahmat dari Tuhan sekarang untuk tidak hanya sekedar bersedih atas kematian Yesus, tapi juga kita bisa melihat semuanya dari perspektif Yesus sendiri terhadap semua kejadian ini. Kita telah bersedih dan mungkin tidak bisa mengungkapkan kata-kata kesedihan kita. Tapi kita mencoba melihat ini sekarang dari perspektif yang lain. Marilah kita mohon pada Tuhan untuk rahmat tersebut. Di Injil Matius disebutkan bahwa di situ banyak perempuan-perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan Yohanes, ibu anak-anak Zebedeus. Marilah sekarang kita mencoba melakukan meditasi pagi ini dari perspektif ibu Yakobus dan Yohanes, yaitu Maria yang lain, Maria yang ketiga. Sekarang saya ingin mengundang saudara-saudara untuk membayangkan pagi ini suasana di rumah ibu Yakobus dan Yohanes. Bayangkan bagaimana suasana rumah tersebut. Arsitekturnya, perabotan, dan lokasi rumahnya. Gunakan imajinasi Anda.
Bayangkan sekarang Bunda Maria juga berada di tempat tersebut. Karena dia ikut kembali bersama Yohanes. Sekarang saya akan mencoba membacakan beberapa kalimat dari perspektif Ibu Yohanes dan Yakobus. Maria, Ibu Yesus, akhirnya telah tertidur. Sekarang aku ingin pergi keluar kamar sebentar. Aku ingin duduk di luar dan merasakan sinar matahari dan hangatnya matahari pagi. Aku tidak tahu bagaimana Maria melalui hari kemarin. Tapi aku paling tidak terhibur karena Magdalena dan aku bersamanya. Aku telah menyaksikan banyak penyaliban dari jauh. Orang-orang Romawi memang ingin kami menyaksikan itu. Tetapi penyaliban kemarin, khususnya Yesus, itu sulit untuk aku ungkapkan. Terutama aku melihat Maria, Ibu Yesus. Aku tahu Maria adalah orang yang kuat. Tetapi kelihatan kemarin berapa kali dia hampir pingsan. Anakku Yohanes bersama kami kemarin dan mencoba memberi dukungan kepada Maria. Aku tidak tahu berapa kuat lagi Maria bisa menanggung semua ini. Rasanya ada rahmat tersembunyi juga. Yesus meninggal dengan cepat. Yohanes ikut menurunkan tubuh Yesus. Dia mencoba untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Yesus ketika dia menurunkan tubuh itu. Aku melihat ketika tubuh itu diturunkan, Maria saat ketakutan bahwa tubuh itu akan terjatuh. Setelah akhirnya tubuh Yesus diturunkan, Maria merengkuh tubuh Yesus dalam tangannya. Dia memeluk Yesus dan menangis. Tapi kelihatannya tidak ada lagi air mata yang tersisa dari Maria. Aku dan Magdalena membantu Maria mengangkat mahkota duri dari kepala Yesus. Sementara itu Yohanes berbicara kepada orang-orang yang mempunyai akses kepada kuburan. Maria mencoba mengurapi wajah Yesus
dengan kain, tapi kita tidak mempunyai air. Kemudian Yesus dibawa ke kuburan, dan aku bersama Yohanes membawa Maria kembali ke rumah ini. Magdalena mencoba meminta Bunda Maria untuk makan. Tapi dia kesulitan untuk bisa menikmati makanan. Atau mungkin dia bahkan belum makan seharian kemarin. Sekarang saya ingin mengundang kalian untuk terus membayangkan suasana pagi ini. Mungkin kalian sebagai ibu Yohanes dan Yakobus, atau sebagai Maria Magdalena, ataupun hanya orang yang kebetulan hadir di rumah itu. Bayangkan suasana pagi itu sekarang. Sekarang saya akan terus membacakan perspektif Ibu Yohanes. Melalui semua ini aku bertanya, sekarang di manakah anakku Yohanes? Di anakku Yakobus. Yohanes dan Yakobus sudah seperti saudara dengan Yesus. Aku berharap sebetulnya Yakobus punya keberanian untuk hadir kemarin. Tapi dia malah pergi dan kabur. Sebagai seorang ibu, aku tahu akan anak-anakku. Dan aku juga tahu bahwa Yakobus tidak punya keberanian yang terlalu besar. Ketika mereka baru pertama kali ketemu Yesus, Yohanes berkata kepadaku, Yesus sedikit mengolok-olok mereka dan mentertawakan mereka. Mereka dikatakan Yesus sebagai putra petir. Aku pikir ketika itu Yesus ingin mengolok-olok anakku Yohanes, karena dia bukanlah seorang pemberani.
Tapi aku bertemu Yesus kemudian. Dan aku tahu sebetulnya Yesus ingin membuat yang terbaik buat mereka. Selama 3 tahun terakhir, Yesus banyak berkunjung ke rumah kami ini. Habiskan waktu bersama kedua anakku dan murid-muridnya. Mereka berhenti beristirahat, makan, dan minum. Aku bisa melihat Yesus yang begitu mencintai mereka. Yesus tentu jauh lebih tua dari anak-anakku. Dia orang yang cukup hangat dan kadang-kadang bisa juga bercanda. Tapi dia juga serius berbicara tentang Bapaknya dan tentang kerajaan surga. Dia bicara tentang orang-orang miskin dan orang yang membutuhkan bantuan. Aku bisa melihat bagaimana Yesus mempunyai pengaruh terhadap anak-anakku. Mereka berdebat, tapi Yesus cukup rendah hati. Tapi Yesus juga seorang yang pemberani. Aku mulai khawatir ketika mendengar kabar dan rumor bahwa Yesus ingin disingkirkan dan dibunuh. Ketika Yakobus kembali ke rumah pada hari Kamis, aku tahu bahwa dia dalam kesulitan besar. Yesus telah ditangkap. Hari Jumat, Yohanes akhirnya pergi keluar untuk menemani Mary. Dan aku pun ikut pergi. Tapi aku hanya bisa bersedih melihat Yakobus yang lari ke arah lain. Pada hari Sabtu ini, kita akan mencoba untuk menghibur Maria. Tapi kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan berikutnya. Sekarang aku hanya duduk menikmati matahari pagi. Aku belum sempat bicara dengan Yohanes. Dia juga sudah pergi keluar pagi ini. Entah kemana. Pagi ini aku ingin berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Kamu tahu akan anak-anakku, mereka orang-orang baik. Tapi mereka ingin mendapat petunjuk apa yang harus dilakukan berikutnya setelah ini. Tolonglah mereka menemukan jalan mereka. Berikan harapan. Meskipun Yesus telah pergi, semangatnya dan keberanian tetap bersama mereka. Tolonglah Bunda Maria untuk hari-hari ke depan. Tolonglah dia untuk melupakan apa yang terjadi kemarin. Mungkin sudah saatnya aku
pergi ke pasar sekarang dan membeli beberapa perlengkapan dapur. Mungkin aku bisa melupakan kesedihanku pagi ini. Dan juga kita ingin membeli sesuatu untuk Yesus, karena Magdalena berkata dia ingin pergi besok pagi untuk bisa berikan pengurapan kepada Yesus. Semoga masih ada harapan untuk hari-hari ke depan. Sekarang marilah kita meneruskan meditasi ini setelah mendengarkan perspektif Ibu Yohanes dan Yakobus dengan membayangkan suasana pagi tersebut. Pagi yang mungkin di imajinasi kalian bersinar dengan matahari pagi ataupun pagi yang mendung. Suasana penuh keheningan dan ketidakpastian di rumah Ibu Yakobus dan Yohanes. Seperti Ibu Yakobus dan Yohanes yang mengungkapkan doa kepada Tuhan akan ketidakpastian hari-hari ini, saya mengundang kalian juga untuk mengungkapkan doa pribadi masing-masing terhadap suasana pagi ini dalam doa kalian ataupun ketidakpastian lain-lainnya. Ungkapkanlah doa tersebut. Sekarang bayangkan suasana rumah pagi itu di mana ada Yohanes yang baru kembali entah dari mana. Ada ibunya yang siap-siap keluar ke pasar. Dan ada Maria Magdalena juga yang baru terbangun dari tidurnya. Dengarkan dialog mereka. Tentang apa yang harus dilakukan berikutnya. Atau
Mungkin kamu juga terlibat dalam pembicaraan itu. Mereka mempersiapkan untuk berkunjung ke kuburan Yesus besok pagi, dan apa yang harus dibeli, atau juga membicarakan hal yang lain. Masuklah ke dalam pembicaraan mereka pagi itu. Sekarang luangkan waktu untuk berbicara secara pribadi dengan salah seorang di antara mereka. Entah itu Yohanes, entah itu Ibu Yohanes, ataupun Maria Magdalena. Bayangkan Anda mempunyai waktu pribadi berbicara dengan salah seorang di antara mereka, entah pergi ke teras depan ataupun di dapur. Entah itu apa yang kalian ungkapkan dan tanyakan. Sekarang bayangkan Anda masuk ke tempat di mana Bunda Maria sedang tertidur. Bayangkan lokasi tersebut, di mana Bunda Maria sedang tertidur. Setelah dia tidak bisa tidur tadi malam, pandanglah Bunda yang sedang beristirahat
Sekarang saya mengundang kalian untuk mengungkapkan segala perasaan kalian kepada Bunda Maria, ataupun melakukan pembicaraan batin tentang apa yang kalian ingin tanyakan terhadap penderitaan dia, atau apakah harapannya semua telah hilang, atau apa yang harus dilakukan berikutnya. Atau jika Bunda Maria terbangun karena Anda masuk, cobalah berbicara dengan Bunda. Marilah sekarang kita tutup meditasi kita pagi hari ini dengan menggunakan doa singkat. Kemuliaan kepada Bapa di surga, seperti pada sekarang selalu sepanjang segala abad. Amin. Ya, perlahan-lahan kita bisa mulai kembali ke posisi normal dan membuka mata kita dan kembali ke dalam suasana yang biasa. Oke, meditasi agak beda karena kita tidak terlalu menggunakan kitab suci, tapi lebih banyak menggunakan imajinasi kita masing-masing. Tapi ini saya harap Roh Kudus bisa membantu kita semua untuk masuk ke dalam peristiwa pada pagi hari ini, di mana memang ada kesunyian yang luar biasa dan semuanya seperti tidak jelas apa yang harus kita lakukan ke depan. Jadi seperti biasa saya mengundang rekan-rekan atau para peserta yang ingin sharing baik pengalaman tadi malam atau sempat ikut ataupun pengalaman pagi ini, meditasi pagi ini yang mungkin agak berbeda sedikit dengan meditasi-meditasi yang sebelumnya.
Ya Romo, ini Edwin. Ya, Edwin. Ya, cuma mau sharing aja kalau ya pagi ini aku ngantuk jadi lumayan susah konsen ya. Terus apalagi ceritanya ini aku kayak nggak pernah, hampir belum pernah dengar gitu cerita tentang perspektif dari si ibu Yakobus dan Yohanes ya. Jadi pas suruh bayangin scene-nya itu lumayan kemana-mana gitu. Iya, apalagi yang pas suruh ngomong ke Bunda Maria pas dia lagi tidur, nggak enak kan orang lagi tidur diajak ngomong. Iya, cuma ya just wanna say thank you but for this perspective aja. It's new to me gitu. Iya. Ya, ya tidak apa-apa. Ya ini memang perspektifnya agak baru. Saya dalam ini kan Santo Ignatius itu dia eh, dalam doanya dia menggunakan kaya akan imajinasi. Maka kita ingin menggunakan perspektif yang baru sedikit pagi ini. Ya tidak apa-apa untuk itu. Uh, no problem, Edwin. That's Oke. something that common. Romo pasti lelah. Maraton tiap hari 3 sessions. Retret pagi, malam, misa. Sudah dari hari apa tuh? Senin, Selasa, waktu launch dan general session Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan besok Minggu. Juga semua persiapan yang Romo lakukan sebelumnya. Kita sangat suka meditasi bimbingan seperti ini, Romo. It immerse ourselves, menghayati experience yang Jesus alami sambil refleksi. It's meaningful and we receive profound effect. Dan thank you for that, Romo. Nanti sore jam 5 kan temanya Descended into Hell. Is that right? Yeah. That sounds scary. Cannot wait for the suspense. Thanks again, Romo. Okay, Irwan. Thank you. Romo, good morning. Oh, Elisa ini ya? Ya. Ya, silakan. Kemarin malam, saya coba nonton The Bible untuk melihat lebih, untuk mengerti semuanya. Tapi saya nggak bisa ngelihat waktu Yesus disiksa. Terus saya tutup muka, saya ngintip lagi, saya sambil nangis. Tapi akhirnya selesai juga. Dan kayaknya batin saya juga capek ya, Romo. Menangis terus. This morning, I feel better. Karena saya udah tidur, udah ngopi. Sekarang ini Romo kan kasih melihat kita dari coba membayangkan jadi ibu Yohanes, Yakobus. Yang saya bayangkan rumah saya tuh sederhana, tanah semua, terus dindingnya juga tanah, nggak banyak perabotan, simple, ranjangnya simple tapi rapi, bersih, rapi. Terus saya mengambil kopi saya duduk ke depan di bangku yang kayu, yes, very simple. Saya melihat ada tanaman-tanaman semeraut tapi berkembang. Dan dari situ saya berdoa mengalami yang kemarin malam tentang Tuhan Yesus karena batin saya sudah capek. Dan saya berdoa untuk Bunda Maria. Karena saya saat itu menganggap Bunda Maria bukan Mother Mary yang sekarang kita lihat. Itu teman saya. Yang sometimes anaknya visit ke rumah saya. Saya mengenal mereka. Dan saya berdoa sama Tuhan, tanya, Tuhan, saya tidak mengerti semua ini. Tolong di comfort Mother Mary, comfort Maria, mamanya Yesus, dan tolong kita semua dikasih wisdom of understanding. Karena kita semua tidak mengerti kenapa Yesus harus disiksa sampai begitu. Ya, Yesus waktu Yesus masih hidup, dia mention about
resurrection lagi waktu diajar John sama Yakobus sama Yohanes, tapi kita semua masih belum mengerti. Sesudah itu Nada Mary kan bangun ya, Romo. Bangun terus kita ke dapur. Ke dapur kita sambil mencuci tapi berbisik-bisik takut. Maria, mamanya Yesus bangun, kita bisik-bisik. Dan saya tanya, is she okay? Is she okay? Gitu. Terus saya masuk ke kamarnya. Saya masuk ke kamarnya. Mother Mary-nya tidur pulas sekali. Dan saya benerin selimutnya. Dan saya keluar lagi. Dan my mind penuh sama list yang mesti beli apa di pasar. Udah sampai segitu, Romo, bayangannya. This is very good. I mean, just at least that you enter into the scene and involved in that. Ya, ini satu hal yang bagus ya. Seperti Elisa yang bayangin dirinya minum kopi atau apa, itu that's something that's great. I think you can do that. This is something good karena bisa masuk ke situ dan merasakan sesuatu yang sangat dekat sekali dan sangat normal. Jadi seperti minum kopi di situ di pagi itu misalnya, dan making the list segala macam, dan dia bisa membayangkan seperti Mary teman saya karena anaknya Yesus juga sering main ke sini seperti itu ya. That's great. Thank you, Elisa. Ada satu share, Romo, dari Cecil. Oh, sorry, Elisa. Go ahead. Cuma sorry terakhir. Thank you, Romo, for the guidance. Kalau nggak, saya juga nggak tahu harus bayanginnya kayak apa. Thank you, Romo. Ya. Apa, Loki, chatting? Oke, iya, dari Cecil Sumasta ya. Saya merasa kesunyian dan ketidakpastian setelah kematian Yesus disalib. Ada hubungannya dengan situasi saat ini, di mana ketidakpastian dengan COVID-19, di mana banyak yang meninggal sementara vaksin belum ditemukan. Oke. Alright. Thank you. Ini memang masa-masa ini masa untuk refleksi terhadap situasi yang sama. Jadi Holy Saturday ini, kesunyian ini sama juga situasi dengan situasi hari-hari ini betulnya. Ya. Romo, ini Edwin lagi, Romo. Oh ya, silakan Edwin. Ya, mau nanya, Romo, apakah pada Sabtu sepi itu tuh mereka juga ada pengharapan kalau Yesus akan bangkit gitu? Apakah apa mereka dalam suasana itu mereka tuh completely berkabung aja gitu, tapi nggak ada pengharapan kalau Yesus akan bangkit gitu? Ya, mereka miss the point sebetulnya, meskipun mereka sudah kenal dengan Yesus cukup lama, meskipun Yesus sudah memberikan clue berapa kali, ya buktinya mereka semua kabur saja. Itu kan jadi, dan Petrus pun dia tidak memperkirakan bahwa Yesus akan bangkit pada hari itu. Jadi ya seems hopeless really untuk para rasul di sini sebetulnya. Tapi sebenarnya yang masih ada hope itu adalah Maria, karena ini bisa dipakai untuk jadi bahan meditasi juga selama hari ini, itu pagi ini, atau siang ini, yaitu perjalanan Maria ke belakang sebetulnya mulai dari janji malaikat Gabriel ketika kabar gembira diungkapkan, ataupun prediksi itu Simeon di Bait Allah seperti itu tentang anak ini nantinya. Jadi sebetulnya Maria yang masih ada harapan dia itu sebetulnya, karena ketika dia di kayu salib, bawa kaki salib kemarin, ketika itu kan Yesus memberikan perintah kepada dia itu take care your mother, this is your son. Itu sebetulnya juga pengertian kepada yang lain, bahwa perspektif lain, bahwa Yesus berkata kepada Maria, Bunda, sekarang engkau menjadi bunda pengharapan, dan kepada anak-anak ini, anak pengikutku, engkaulah akan menjadi bunda mereka. Nah, seperti jadi sebenarnya ada harapan yang diberikan Yesus melalui Maria, dan dia yang masih ada great hope di situ. Sementara yang para orang-orang lain ya sudah kabur, may have no clue what happened tomorrow.
Oh, I see. Yeah, thank you, Romo. Romo, ini Frankie mau sharing sedikit. Ya, silakan. Pagi ini ya saya bisa merasakan sedikit yang mengenai jalan cerita itu. Saya bisa merasakan di pagi itu, terutama ketika keluar menikmati pagi hari. Ya, Saya merasa pagi itu pagi yang sangat indah ya. Tapi ya, saya juga merasakan suasana hatinya kayaknya gundah ya, kayak nggak jelas karena semua kejadian ini. ya. Saya juga bisa merasakan perasaan Maria yang gundah menghadapi semua peristiwa itu. Ya, Tapi nggak tahu, yang ada di pikiran saya adalah uh, ini cuma pikiran saya mungkin ya, bahwa Maria ya, sebenarnya udah tahu segalanya. Sebagai seorang ibu, sebenarnya Tuhan Yesus sudah menceritakan apa yang terjadi. Jadi Yesus tidak hanya bercerita itu pada muridnya, tapi dia juga bercerita pada Bunda Maria. Jadi Bunda Maria sebenarnya sudah tahu bahwa Yesus akan meninggal ya. Dia juga sudah tahu saatnya, uh, uh, dan dia juga tahu bahwa Yesus akan bangkit ya. Saya rasa Maria dia yang lebih bisa menangkap apa yang Yesus ajarkan ya, apa yang akan terjadi. Atau itu aja yang dalam pikiran saya. Begitu pula saya juga teringat peristiwa di Kana ya, di mana Ibunda Maria meminta Yesus untuk mengubah, menyediakan air anggur ya. Dari situ terlihat bahwa Maria sebenarnya sudah tahu apa rencana Tuhan terhadap Yesus gitu. Sekian aja Romo. Oke, ini Frankie ini yang dari apa? Dari Houston kemarin, dari mana? Iya Romo. Ya, oke. Thank you untuk sharingnya. This good point bahwa ke belakang itu, lihat ke belakang, peristiwa-peristiwa itu semua berkaitan. Ini tadi saya sebut berapa, cuma Frankie menambahkan ketika peristiwa di Kana, ketika Yesus itu memberikan perintah, Maria memberikan perintah kepada Yesus dulu untuk mengubah roti menjadi, mengubah air menjadi anggur. Poin yang di sini adalah seperti katakan Frankie, bahwa Yesus mengatakan saatku belum tiba. Nah, mengapa saat dia itu belum tiba? Yang diakhirkan saatnya tiba itu adalah ketika dia di kayu salib. Dan dia berkata kepada Maria, sebetulnya, Bunda, hati-hati yang akan kamu harapkan. Karena kalau saatku sudah tiba, bahwa aku akan menderita, kamu juga harus ikut menderita. Jadi di kayu salib lah semuanya ini akan jadi saatnya tiba. Aku menderita dan kamu juga akan menderita. Kamu akan menjadi ibu yang penuh derita. The sorrowful mother. Jadi itu konteksnya. Itu ada chatting tuh. Iya, dari unknown ya, unfortunately. Jadi share-nya waktu Romo tadi membimbing kita masuk ke kamar Maria dan menanyakan keadaan Maria, jawaban Bunda Maria itu luar biasa. Maria memang sangat bersedih, tetapi telah belajar dari sejak awal saat mengandung Yesus. Ada Roh Kudus yang selalu menuntun Maria. Relasi Maria dengan Roh Kudus yang kuat yang membuat Maria tegar. Oke, unfortunately namanya nggak kelihatan ya. Unknown, ya. Romo, ini saya Yayan. Iya, silakan. Pada waktu saya cuma merasakan waktu lagi saya berdialog dan lagi itu ya. Saya dibilangin untuk keep praying and trust in Him. Itu aja sih yang terus bolak-balik selalu dibilangnya begitu. Oke. Jadi mau sharing aja. Ya, oke. Tapi itu dengan Bunda Maria atau gimana? Dengan dengan Bunda Maria pada saat ya. Pagi Romo, mau berbagi juga. Ini Cindy. Ya. Menarik karena belum pernah kayaknya melihat dari sudut pandang ibunya Yohanes sama Yakobus. Jadi waktu saya pertama kali di sebelah ibunya mereka, dan mereka dikasih tahu, ibu itu dikasih tahu bahwa
Yesus ditangkap. Terus perasaan saya sih pertama kali sebagai si ibu itu kayak takut untuk anak-anaknya gitu, khawatir untuk Yakobus dan Yohanes. Terus kemudian ternyata Yakobus dan Yohanes yang nggak apa-apa. Besoknya waktu keluar, waktu di meditasi tadi, waktu keluar di pagi hari, mau cari matahari, terus burung berkicau, ya mungkin karena ada Romo mainin burung berkicau, di sini juga berkicau burung. Terus saya kepikiran, wah berani-beraninya burung berkicau, nih nggak tahu ya, suasana lagi suram begini. Terus kemudian saya jadi teringat ayat di mana bunga bakung di padang dan burung-burung liar pun Tuhan peduli, apalagi sama kita, apalagi sama saya. Dan saya merasa Tuhan bertanya gitu sama saya, Cindy, kamu bisa nggak pada masa-masa kayak nggak jelas, yang hal-hal yang tidak bisa yang solusinya apa nggak tahu, masa depan yang masih penuh dengan tanda tanya, hal-hal yang tidak bisa kamu pegang, ini bisa nggak kamu tetap tenang, dan bisa nggak kamu tetap percaya sama saya bahwa saya memiliki rencana yang indah untuk kamu. Terus habis gitu, waktu saya masuk ke kamarnya Bunda Maria, saya pegang tangannya Bunda Maria, terus karena Bunda Maria adalah pembagi rahmat Allah, yang dia sendiri juga penuh dengan rahmat Allah, dan saya minta sama Bunda Maria aja bahwa tolong berikan saya rahmat untuk bisa berdoa dengan baik dan bisa mau disiplin untuk berdoa dengan teratur. Ya, gitu aja, Romo. Thank you, Cindy. Thank you for a beautiful reflection. Masih ada kesempatan untuk saya kasih kesempatan lagi kalau ada yang ingin sharing pagi ini. Romo. Ya. Yanli, Romo. Ya, silakan. Hari ini saya menarik menurut imajinasi imannya menarik dari Ignatian spirituality yang belum pernah saya praktekin yang ini ya, dan menarik gitu. Tapi kali ini saya cuma ada feeling saya malah mencoba untuk meresapi apa yang Maria feeling gitu ya, karena kan Romo bilang suruh Yakobus, tapi saya nggak masuk gitu. Terus saya coba saya merasakan apa Bunda Maria kan lagi tidur. Kebetulan saya masih ngantuk, saya juga masih ngantuk tadi. Terus seakan-akan cuma ada peace, ada feeling peace, sedih tapi peaceful gitu, Romo. Iya. Gitu. Terus saya waktu 2 tahun yang lalu saya pernah ziarah ke Holy Land, saya pernah lagi Way of the Cross, saya pernah nanya apakah Bunda Maria nangis waktu Way of the Cross gitu ya. Ternyata saya nggak melihat gitu Bunda Maria menangis. Dan dari patung-patung yang kita lihat juga nggak pernah lihat Bunda Maria menangis. Memang mungkin di Pieta, aku nggak lihat ada air matanya sih ya. Nangis apa nggak Bunda Maria? Kayaknya Maria tuh menurut saya tuh karakternya tuh tough gitu. Peaceful but tough. Jadi kuat gitu, seorang ibu yang strong gitu kan. Saya setuju dengan Bapak yang tadi ngomong tuh bahwa dia kan ibu Allahnya Theotokos gitu ya. Jadi kan dia tahu, she know a lot, she know something's gonna going on. So kayaknya dia ada harapan, saya rasa. She know something going on, tapi dia belum tentu juga. Mungkin Tuhan juga udah kasih tahu tentang murid-muridnya, dia akan kembali juga untuk Maria, tapi mungkin ngambang gitu Romo ya, mungkin ya. Nggak tahu ya, ini cuma pikiran saya sendiri gitu. Jadi, tapi betul nggak Romo, abis Yesus naik ke surga, Bunda Maria stay sama Yohanes ya? Betul nggak Romo? Itu di Alkitab ada nggak? One tradition says that setelah itu dia bersama Yohanes ya, dan did her life in Ephesus ya. Pergi ke Efesus ya. Tapi udah itu kan pulang lagi Romo ya. Meninggalnya kan nggak di Efesus kan Bunda Maria ya? Well, itu there's a few different tradition yang ada yang mengatakan dia tinggal Efesus, ada juga yang tidak sebetulnya. Jadi ada beberapa teori ya. Oke, Romo, begitu aja. Thank you again for your hard work. It's beautiful every day. Thank you. I enjoy it very much. Appreciate it. Thank you. Thank you, Yanli. Nanti kita talk details live after itu, setelah dengan Maria kita mungkin ada prosesi lain lagi nanti. Ya, menarik ini ya. Ya, saya pikir mungkin cukup dulu untuk pagi ini ya. Saya sudah display di screen itu ada berapa passage
untuk jadi bahan doa dan renungan pribadi hari ini. Ini dari perspektif Bunda Maria ya, bisa di capture kalau ada yang tertarik untuk berdoa pada pagi hari ini, dan kita akan bertemu nanti sore jam 5 karena ada perubahan jadwal sedikit mengingat malam ini kita harus misa malam Paskah misalnya jam 8, jadi bentrok, jadi harus kita ubah sedikit sampai ini lebih awal jam 5. Juga beri kesempatan pada kalian untuk get some rest atau makan untuk persiapan untuk sebelum misa malam Paskah. Jadi jam 5 sore kita akan ketemu lagi. Oke, terima kasih semuanya. Semoga pagi ini ada rahmatnya kalian dapatkan di sini. Dan sebelum itu mungkin kita tutup dulu dengan doa bersama sebagai doa penutup. Kita doakan Anima Christi. Baik, marilah kita doa bersama. Bapa, Putra, Roh Kudus, amin. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-lukamu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripadamu, Tuhan. Dari musuh yang curang, lindungilah kami. Di waktu ajal, terimalah kami. Bersama Roh Kudus, kami puji Engkau selama-lamanya. Amin. Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Alright. Makasih. Thank you, Romo. Alright.